Shalom, Jemaat House of Sacrifice. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami ucap syukur Tuhan, saat ini kami bisa kembali ya Tuhan ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan pikiran kami ya Tuhan, hati kami kepada Engkau ya Tuhan, supaya selama ibadah ya Tuhan, kami bisa fokus ya Tuhan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, apa yang akan kami dengarkan saat ini juga ya Tuhan, bisa sesuai dengan situasi kami saat ini ya Tuhan. Kami percaya kasih-Mu ya Tuhan tidak pernah henti-henti kepada kami ya Tuhan. Berkat-Mu juga berlimpah-limpah kepada kami Tuhan. Ajarkan kami ya Tuhan supaya kami bisa mengasihi lebih lagi ya Tuhan. Ajarkan kami juga ya Tuhan supaya kami bisa terus memuliakan nama-Mu ya Tuhan, bekerja di ladang-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan kami ya Tuhan, berkati juga ya Tuhan untuk tangan-tangan yang memberi ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang masih belum memberi juga ya Tuhan, Tuhan berkati ya Tuhan sehingga dia bisa memberi ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan waktu-waktu kami sama ibadah kepada tangan-Mu. In Jesus name we pray. Amen. Selamat beribadah. Mari saya undang saudaraku, siapkan hati kita untuk memuji Tuhan kita, karena Dia yang layak kita puji, karena Dia yang layak kita sembah. Mari siapkan hati kita memuji Tuhan kita, karena Dia yang Bapa kita yang kita cintai. Bapakku yang ku cinta, Kau segalanya bagiku, dalam setiap waktu selalu Kau bersamaku. Bapakku yang ku rindu, tinggal dekat denganmu, mengecap kebaikan-Mu selamanya. Kau sungguh baik Tuhan, Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Sekali lagi dalam kepujian ini kita sungguh-sungguh katakan terima kasih. Bapakku yang ku cinta, Kau segalanya bagiku, dalam setiap waktu selalu Kau bersamaku. Bapakku yang ku rindu, tinggal dekat denganmu, mengecap kebaikan-Mu selamanya. Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku.
Biarlah belas kasihan-Mu tercurah buat negara kami Tuhan, Indonesia maupun Australia Bapa. Kami minta Tuhan belas kasihan-Mu tercurah buat negara kami ini ya Bapa. Taruhkan Tuhan setiap pemimpin yang ada di Indonesia maupun Australia perlu takut akan Engkau ya Bapa. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan jika Engkau bekerja ya Bapa. Kami percaya Tuhan semua ini dalam tangan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan semua yang Kau kerjakan semua ini ya Bapa. Berkati masa-masa sulit ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bersama Engkau semuanya Tuhan adalah yang terbaik ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang belum percaya pada Engkau. Kami minta Tuhan Kau jamah hati mereka ya Bapa. Buka hati mereka Tuhan untuk percaya pada Engkau ya Bapa. Biarlah Engkau yang menjamah setiap hati orang-orang yang belum percaya pada Engkau ya Bapa. Kami percaya Tuhan semuanya di dalam kuasa nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat ibadah-ibadah yang ada Tuhan pada saat ini ya Bapa, maupun ibadah online Tuhan, ibadah onsite Bapa. Kami percaya semua ini dalam tangan Engkau ya Tuhan. Kami percaya semuanya ini di dalam nama-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau yang memberkati setiap ibadah ini ya Bapa. Kami percaya dimanapun Tuhan Kau selalu ada di tengah-tengah kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua ini dalam tangan Engkau ya Bapa. Setiap program yang ada Tuhan, gereja-gereja-Mu ya Bapa. Biarlah semua ini kami serahkan dalam tangan Engkau ya Bapa. Kami serahkan semua ini dalam tangan Engkau. Kami percaya Tuhan semuanya ini dalam nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau memberkati setiap kami anak-anak-Mu ya Bapa. Layakan setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan Engkau. Syafaat kami dalam tangan Engkau ya Bapa. Sebelum kami masuk firman Tuhan, kami berdoa untuk memberkati firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Berkati Tuhan, urapi hamba-Mu ya Tuhan. Urapi setiap kami anak-anak-Mu ya Bapa. Layakan setiap hati kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman, mari saya mau mengajak kita memujikan satu lagu ini, mengingatkan kita akan visi tahun ini, yaitu berbuah. Nyanyikan bersama dengan semangat. Firman Tuhan. Firman Tuhan, ajariku untuk bertumbuh berbuah dengan tinggal di dalamnya dan Dia di dalamku. Yesuslah pokok dan aku jarangnya, terus tinggal di dalamnya ku berbuah. Sukai firman-Nya, renungkan siang dan malam. Apapun yang kau perbuat kan berhasil. Sekali lagi. Firman Tuhan, ajariku untuk bertumbuh berbuah dengan tinggal di dalamnya dan Dia di dalamku. Yesuslah pokok dan aku jarangnya, terus tinggal di dalamnya ku berbuah. Sukai firman-Nya, renungkan siang dan malam. Apapun yang kau perbuat kan berhasil. Sukai firman-Nya, renungkan siang dan malam. Apapun yang kau perbuat kan berhasil. Sukai firman-Nya, renungkan siang dan malam. Apapun yang kau perbuat kan berhasil. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom jemaat host yang saya kasihi, senang sekali saya bisa bertemu, bisa bahkan men-sharingkan firman Tuhan di ibadah online ini.
Di tahun ini saya akan mencoba membagikan serial Raja-Raja, yaitu Raja-Raja Israel dan Yehuda. Jadi di sini kita mau belajar tentang kisah raja-raja tersebut. Jadi mungkin ada raja yang kita nggak tahu ini raja siapa ya, atau mungkin ada raja yang menjadi favorit jemaat semua. Saya di tahun ini saya akan mencoba memberikan khotbah tentang serial raja-raja ini untuk memberi pengetahuan kita juga tentang siapa raja-raja ini dan bagaimana raja-raja ini memerintah pada zaman tersebut. Nah, kali ini di minggu ini saya akan membagikan cerita mengenai Raja Asa. Raja Asa ialah Raja Yehuda. Seperti kita ketahui, ketika Salomo mati, kerajaannya terpecah menjadi dua ya, utara dan selatan, yaitu Israel dan Yehuda. Nah, kali ini saya mau membahas tentang kisah Raja Asa, yaitu Raja Yehuda. Mari kita buka dalam 2 Tawarik 15 ayat 1 sampai 19. Pembaharuan oleh Asa. Azaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, "Dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan berserta dengan kamu bila mana kamu berserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan, Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat, karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk di daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu." Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dan seluruh Yehuda dan Benyamin dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia memperbaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim, Manasye dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. Sebab dari Israel banyaklah yang menyeberang memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya berserta dengan dia. Mereka berkumpul di Yerusalem pada bulan ketiga, tahun ke-15 dari pemerintahan Asa. Pada hari itu mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dari jarahan yang mereka bawa pulang. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dengan segenap hati dan jiwa. Setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan yang tidak mencari Tuhan Allah Israel harus dihukum mati. Mereka bersumpah setia kepada Tuhan dengan suara nyaring, dengan sorak-sorai, dan dengan tiupan nafiri dan sangkakala. Seluruh Yehuda bersuka cita atas sumpah itu, karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia dan dengan kehendak yang bulat mereka mencari Tuhan. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Bahkan Raja Asa memecat makan neneknya dari pangkat ibu suri, karena neneknya itu membuat patung Asyera yang keji. Asa merubuhkan patung yang keji itu dan menumbuknya sampai halus dan membakarnya di lembah Kidron. Sekalipun bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan dari Israel, namun hati Asa tulus ikhlas sepanjang umurnya. Ia membawa persembahan kudus ayahnya dan persembahan kudusnya sendiri ke rumah Allah, yaitu emas dan perak serta barang-barang lain. Tidak ada perang sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Raja Asa.
Jadi sungguh luar biasa, Raja Asa ini sangat-sangat raja yang benar-benar tidak kompromi. Jadi kalau kita bilang tuh pemerintahannya bersih, dia mau pemerintahan itu bersih dari penyembahan berhala. Bahkan neneknya sendiri dipecat menjadi ibu suri, ya, karena ya bagaimanapun juga bagi kita, misalnya kita seorang pemimpin perusahaan, ya, jika kita mengetahui ada sanak famili kita yang misalnya nggak jujur atau korupsi atau apapun, kita pasti agak segan gitu ya untuk melakukan segala sesuatu untuk membuat orang ini keluar dari perusahaan. Tetapi seperti yang dilakukan Raja Asa ini adalah raja yang sungguh-sungguh tidak mau kompromi. Bahkan neneknya sendiri dipecat karena membuat satu patung Asyera yang keji. Jadi Raja Asa ini adalah raja yang sungguh-sungguh luar biasa. Jadi dia itu sangat bersemangat, apalagi ketika pesan Tuhan datang, ya. Kita baca di ayat 1 di mana Nabi Azaria itu memberikan penglihatan kepada Raja Asa. Dia sungguh bersemangat, semangatnya berkobar-kobar. Jadi action terjadi di negara itu, ya, pertobatan, pelayanan, melayani Tuhan, bahkan Tuhan pun sampai disukakan hatinya, memberikan keamanan selama 35 tahun pemerintahannya. Dari 41 tahun pemerintahannya, Tuhan memberikan keamanan 35 tahun. Ya, sungguh luar biasa. Karena pada saat itu seperti ditulis di sini di ayat kelima, pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat. Karena tuh banyak kekacauan, sungguh kekacauan yang luar biasa, ya. Kekacauan yang luar biasa itu sampai kita mau pergi kemanapun, kita tidak selamat. Tetapi Tuhan bisa membalikkan keadaan itu dari keadaan kacau sampai menjadi keadaan yang aman dalam pemerintahan Raja Asa ini ketika dia melakukan action yang luar biasa. Kita mau baca cerita selanjutnya, ya, di dalam 2 Tawarik 16 ayat 1 sampai 13. Pada tahun ke-36 pemerintahan Asa, majulah Baesa Raja Israel hendak berperang melawan Yehuda. Ia memperkuat Rama dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa Raja Yehuda. Lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan, dari perbendaharaan rumah raja, dan mengirimnya kepada Ben-Hadad Raja Aram yang diam di Damsyik dengan pesan, ada perjanjian aku dan engkau antara ayahku dan ayahmu. Ini kukirim emas dan perak kepadamu. Marilah batalkanlah perjanjianmu dengan Baesa Raja Israel, supaya ia undur daripadaku. Lalu Ben-Hadad mendengarkan pemerintahan Raja Asa. Ia menyuruh panglima-panglimanya menyerang kota-kota Israel, dan mereka memukul Kalah-Lion dan Abel-Maim dan segala tempat perbekalan kota-kota di Naftali. Segera sesudah Baesa mendengar hal itu, ia berhenti memperkuat Rama. Ia menghentikan usahanya itu. Tetapi Raja Asa mengerahkan segenap orang Yehuda yang harus mengangkat bahu dan kayu yang digunakan Baesa untuk memperkuat Rama itu. Ia mempergunakannya untuk memperkuat Geba dan Mispa. Pada waktu itu datanglah Hanani, pelihat itu, kepada Asa, Raja Yehuda. Katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Aram daripadamu. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya? Kereta dan orang berkudanya sangat banyak. Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu karena engkau bersandar kepadanya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati kepada Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh.
Oleh sebab itu, mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu, sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara. Sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Maka waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Sesungguhnya riwayat Asa dari awal sampai akhir tertulis dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel. Pada tahun ke-39 pemerintahannya, Asa menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib-tabib. Kemudian Asa mendapat perhentian bersama nenek moyangnya. Ia mati pada tahun ke-41 pemerintahannya dan dikuburkan di kuburan yang telah digali baginya di kota Daud. Mereka membaringkannya di atas tiduran yang penuh dengan rempah-rempah dan segala rempah-rempah campuran yang dicampur menurut pencampur rempah-rempah, lalu menyalakan api yang sangat besar untuk menghormatinya. Jadi, jemaat Tuhan yang saya kasihi, di sini ada masalah setelah 36 tahun masa pemerintahan Asa yang tentram damai, ada tantangan, yaitu Raja Baesa, Raja Israel, mulai memerangi Yehuda. Jadi ketika masalah itu datang, sayangnya Raja Asa ini bukan mencari Tuhan seperti sebelumnya. Sayang sekali. Ya, jadi 36 tahun yang lalu dia sungguh-sungguh mencari Tuhan ya. Sungguh-sungguh mencari Tuhan sampai Tuhan memberikan kedamaian di negara itu, di bangsa itu. Tapi ketika ada masalah datang, dia bukan mencari Tuhan. Dia malah mempunyai pemikirannya sendiri. Dia mulai membawa emas-emas dan perak yang ada di rumah Tuhan, di perbendaharaan raja, untuk menyogok kepada Raja Aram supaya tidak memihak ke Israel. Jadi pada saat itu sebelumnya Raja Aram itu bersekutu ya dengan Israel untuk memerangi Raja Asa ini. Tetapi Raja Asa tidak mau kalah. Dia mengambil semua harta benda yang ada di perbendaharaan rumah Tuhan, bahkan di dalam kerajaan sendiri, untuk diberikannya kepada Raja Aram supaya tidak memihak kepada Raja Israel. Tentu saja Raja Aram berkata, "Iya, saya akan memihak kepadamu." Dan mulailah berbalik, Raja Aram tidak memihak lagi kepada Raja Israel, dia memihak kepada Yehuda, yaitu berbalik ya, sehingga Raja Israel akhirnya Baesa mengaku kalah gitu. Tetapi kelihatannya benar ya, kelihatannya wah akhirnya gitu saya menang gitu. Kelihatannya Raja Asa menang ya. Raja Asa menang dari Raja Israel karena akhirnya sekutu Israel ini akhirnya menjadi sahabatnya yang memerangi Israel. Tetapi Tuhan kecewa dengan keputusannya itu. Kenapa? Karena dia tidak setia dan tidak mencari Tuhan. Bahkan dia mengecewakan hati Tuhan dengan mengambil barang-barang yang ada di rumah Tuhan. Jadi di ayat 2 dia mengambil, kalau kita lihat di ayat 2, dia mengambil sesuatu yang harusnya milik Tuhan, yang harus dipergunakan untuk kepentingan Tuhan, tapi dia mengambilnya untuk kepentingan diri sendiri supaya dia mendapatkan dukungan dari musuhnya ya. Jadi ketika Raja Asa mulai mengandalkan manusia, mulai meninggalkan Tuhan, tidak memelihara imannya seperti 36 tahun yang lalu, masa damainya habis ya. Jadi sebenarnya yang kita mau ambil dari kisah Raja Asa ini, ketika masa damai 36 tahun,
jangan bersantai. Mungkin dalam masa damai ini Raja Asa ini bersantai, dia tidak memelihara imannya, tidak memelihara hatinya. Jadi ketika masalah datang, dia tidak mencari Tuhan, dia sudah lupa gitu loh. Dia sudah lupa yang memberi keamanan itu sebenarnya siapa, yang memberikan semua apa yang dia punya itu dulu itu siapa, dia lupa. Tapi dia mulai mencari cara sendiri ketika masalah itu datang dengan memberikan apa yang bukan menjadi miliknya kepada sekutunya. Nah, yang lebih mengecewakan lagi apa? Sebenarnya dia ini diberi kesempatan gitu loh. Ketika dia melakukan kesalahan, Tuhan mengirim Hanani, seorang pelihat, untuk menegur, ya kan? Untuk menegur Raja Asa ini. Engkau nih salah gitu loh. Jadi kalau di ayat ke-7 itu pada waktu itu datanglah Hanani pelihat itu kepada Asa Raja Yehuda, katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram, tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Aram dari tanganmu. Jadi benar tentara Aram itu memang terluput dari Raja Asa, tapi ada tentara yang lebih besar lagi gitu kan. Yang menjadi kecewaan adalah Raja Asa tidak lagi setia seperti dulu, ya kan? Tidak lagi setia seperti dulu. Ingat lagi pertama Nabi Azaria datang memberikan penglihatan yang baik kepada Raja Asa. Raja Asa bersemangat. Semua pelacuran bakti diruntuhkan. Wah, bahkan penduduk yang tidak menyembah Tuhan harus dihukum mati katanya. Jadi benar-benar luar biasa ketika Nabi Tuhan datang yang pertama. Ketika memberikan satu kebaikan, memberikan perjanjian yang baik. Namun ketika Hanani si pelihat datang, menegur dia karena dia melakukan kesalahan, dia tidak seperti yang pertama, ya kan? Berbalik kepada Tuhan, luar biasa seperti itu, kembali kepada Tuhan. Tetapi dia malah marah kepada Hanani dan dia memasukkannya ke dalam penjara. Karena apa? Kamu sudah membuatkan yang jelek, kamu sudah memberikan sesuatu yang gak baik. Padahal Tuhan ingin Raja Asa ini ditegur gitu loh karena perbuatannya ini. Kadang-kadang ketika kita ditegur ya oleh pelayan Tuhan, yang katakanlah orang-orang yang lebih rohani gitu ya. Kalau kita rendah hati di hadapan Tuhan, kita akan minta ampun sama Tuhan, akan berbalik. Terima kasih Tuhan, sudah diingatkan, ada orang yang menegur saya gitu. Ada orang yang menegur saya, jalan saya ini udah mulai ke kiri ke kanan nih kelihatannya nih gitu. Kelihatannya saya sudah mulai nggak benar. Ada orang yang menegur kita, itu bersyukur. Karena apa? Karena belum terlambat. Karena belum terlambat ketika orang lain menegur kita berubah gitu. Tetapi apa yang dilakukan Raja Asa ini mengecewakan ya. Dia malah karena dia seorang raja, dia memasukkan Hanani ke dalam penjara, si pelihat itu yang dikirim Tuhan untuk menegur Raja Asa. Lalu bukan sekedar marah aja ya, dia mulai ngaco gitu. Dia yang dulu mencintai rakyatnya, yang mengajak rakyatnya untuk ikut Tuhan semuanya, tapi sekarang malah menganiaya rakyatnya. Ya, jadi ya sesuatu yang seperti langitan bumi ya sebelumnya ya. Ayat sebelumnya mengajak rakyatnya menyembah Tuhan, memberikan damai di negara itu. Tetapi sekarang malah terus mau membangun Yehuda, mau memperkuat Yehuda supaya tambah kuat, supaya Israel ketika menyerang itu nggak bisa. Jadi ketika Israel mulai memperkuat daerah-daerah tertentu, ini nggak bisa karena Raja Asa berpikir dia harus lebih kuat ya. Nah, apa yang kita
mau pelajari dari Raja Asa ini adalah awalnya aja ya. Awalnya berkobar-kobar. Tapi tidak setia sampai akhir gitu. Tidak setia sampai akhir. Yang kita mau belajar dalam hidup kita adalah setialah sampai akhir gitu. Jadi sebenarnya sayang gitu ya. Sudah 36 tahun gitu. Dalam pemerintahannya ke-41 hanya 5 tahun kemudian dia meninggal. Bahkan meninggalnya itu kita baca ya di ayat ke-12. Pada tahun ke-39 pemerintahannya, Asa menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitan itu ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib-tabib. Nah, Tuhan sungguhnya mendengar ya doa kita ya. Apapun yang kita doakan pasti Tuhan mendengar. Bahkan ketika kita sesulit apapun, Tuhan pasti akan membawa kita. Kalau kita ini jatuh ke dalam dosa, Tuhan gak mau kita ini binasa gitu. Nah, di dalam kekacauan yang telah dibuat oleh Raja Asa sendiri, dia akhirnya mengalami sakit gitu. Mengalami sakit pada kakinya di tahun ke-39. Jadi 36 tahun masa damai, 37 di tahun di tahun ke-36 mulai ada masalah di tahun-tahun berikutnya. Tuhan di akhir hidupnya begitu banyak masalah dalam hidupnya ya, sudah menyakiti hati Tuhan, bukan berbalik kepada Tuhan gitu. Bahkan ketika dia sakit, ada kesempatan lagi dari Tuhan supaya dia mencari Tuhan. Siapa tahu ketika dia berdoa, ketika dia mencari Tuhan, berbalik kepada firman-Nya kembali, sakitnya itu disembuhkan. Mungkin Tuhan akan memberikan mujizatnya kepada sakitnya, dia akan mengalami kesembuhan. Tetapi justru Raja Asa bukan mencari Tuhan, tapi dia malah mencari tabib-tabib untuk menyembuhkan kakinya. Jadi di akhir hidupnya Raja Asa mengalami sakit ya, menjalani sakit yang bukan karena memang sakit tua gitu, tapi sakit yang menderita gitu loh. Nah, di sini saya mau memberikan 6 kesalahan Raja Asa. Yang pertama yaitu mengandalkan manusia, yaitu ketika masalah datang, ketika Raja Israel menyerang, dia malah mencari cara, yaitu datang kepada Raja Aram supaya berpihak kepada dia. Nah, itu mengandalkan manusia, bukan mengandalkan Tuhan. Kedua, tidak mau mencari pertolongan Tuhan. Jadi ketika masalah itu datang, tidak mau mencari pertolongan Tuhan, padahal dia punya kesempatan untuk mencari pertolongan Tuhan pada saat itu. Sama seperti kesempatan di ayat 2 Tawarik 15 yang dari awal Tuhan memberikan kedamaian. Tuhan yang dulu, sekarang, dan selama-lamanya adalah Tuhan yang sama. Pasti Tuhan yang tidak berbeda ketika dia mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh seperti dia pertama kali. Nah, yang ketiga, tidak memelihara iman di masa damai. Jadi di masa damai itu sebenarnya dia justru masa yang enak ya. Maksudnya ketika kita dalam sudah tenang gitu, tidak begitu banyak masalah, kita punya banyak waktu justru mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh ya, dibanding dengan kita misalnya sedang mengalami ujian pencobaan, sakit penyakit, atau sedang dalam masalah sulit gitu. Sebenarnya dalam masa damai ini, kalau Raja Asa mencari Tuhan, ketika masalah datang dengan segera dia langsung tahu dia kemana pergi. Jadi menjaga melihara iman di masa damai itu sangat-sangat penting dalam hidup kita. Jangan sampai di masa damai, saya sudah tidak ada masalah nih, anak saya sudah sukses, keluarga saya sudah sukses, keuangan saya stabil, kesehatan saya sehat sekali. Jadi ketika kita sedang mengalami masa yang damai itu, Tuhan memberikan kita kesempatan justru berbuah, terus membagikan segala sesuatu kepada orang lain, sehingga orang lain pada saat itu bisa melihat, wah, hidupnya sedang diberkati. Tapi bukan
tenang-tenang aja gitu ya. Jadi kita mau memelihara iman di masa damai. Yang keempat, mengambil milik Tuhan untuk kepentingan milik sendiri. Nah, kalau mengambil milik Tuhan untuk kepentingan milik sendiri adalah hal-hal yang harusnya kita berikan kepada Tuhan ya. Kadang-kadang kita ini kalau yang kecil kita beri sama Tuhan, kalau yang besar ntar dulu Tuhan, saya juga kan butuh, saya juga kan perlu gitu. Jadi sebenarnya Tuhan itu nggak perlu apa yang kita miliki sih, karena apa yang kita miliki juga semua berasal dari Tuhan. Jadi tidak mungkin Tuhan itu pengen segala sesuatu yang kita punya gitu. Dia hanya mengetes apakah kita ini setia atau tidak dalam segala sesuatu. Nah, kita menjadi orang-orang yang setia dalam Tuhan, juga dalam pemberian. Nah, itu Tuhan mau kita mempercayakan apa yang kita punya, karena memang semuanya juga milik Dia juga gitu. Yang kelima adalah mengeraskan hati. Ketika ia ditegur, dia tidak seperti Raja Asa yang dulu, yang pertama kali, yang langsung merendahkan hati, membawa rakyatnya kembali kepada Tuhan. Tetapi dia mengeraskan hati dengan mengirim Hanani ke penjara. Dan itu membuat dia semakin sulit karena apa? Dia tidak mengalami pertobatan dalam hidupnya. Nah, yang keenam, tidak mau ditegur. Nah, jadi ini juga hal yang penting, tidak mau ditegur. Jadi kadang-kadang seperti Raja Asa ini, dia seorang raja gitu. Siapa sih yang bisa menegur saya? Saya kan seorang raja gitu. Nah, tetapi Tuhan mengirim orang-orang dalam kadang-kadang mengirim orang-orang sekeliling kita, atau mungkin orang yang tidak kita kenal gitu, bahkan untuk memberikan kita untuk menegur kita. Contohnya ketika kita ibadah gitu, ada hamba Tuhan atau yang bahkan tidak mengenal kita memberi nubuatan untuk kita tidak tahu gitu apakah apa dia kenal saya, apakah tahu masalah saya, tetapi Tuhan memakai orang tersebut untuk memberikan apa yang firman yang kita butuhkan pada saat itu. Nah, demikian juga pada saat itu Raja Asa itu memang diberikan firman untuk menegur dia karena perbuatannya tidak menyenangkan hati Allah, tetapi dia tidak mau ditegur. Jadi kesalahannya adalah 6 ya. Kita ingat-ingat. 1, mengandalkan manusia. 2, tidak mau mencari pertolongan Allah. 3, tidak memelihara iman di masa damai. 4, mengambil milik Tuhan untuk kepentingan diri sendiri. 5, mengeraskan hati. 6, tidak mau ditegur. Nah, jadi dari keseluruhan cerita kisah Raja Asa, apa yang kita mau belajar? Pelajaran yang diambil adalah terus menjaga hati, ya, terus menjaga hati di masa sulit kah, di masa damai kah, di masa indah kah, apapun, segala masa kita tetap menjaga hati kita. Jangan kita susah baru mencari Tuhan, atau kita bahagia baru mencari Tuhan. Dalam segala season dalam kehidupan kita tetap mencari Tuhan. Jadi kita ketika masalah datang, kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Dan yang paling penting adalah setia sampai akhir, ya. Setia sampai akhir adalah keinginan dan kerinduan Tuhan dalam hidupnya, seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu setia sampai akhir dalam hidupnya gitu, sampai di kayu salib pun dia masih berkata sudah selesai gitu. Jadi untuk jemaat Tuhan, dalam kisah Raja Asa ini kita mau belajar ya, jangan dari awalnya aja kita luar biasa, tapi di akhirnya kita tidak begitu seperti dulu lagi, seperti awal lagi. Jadi kisah Raja Asa ini, walaupun di dalam kitab Raja-Raja dituliskan dia tetap seumur hidupnya taat mengandalkan Tuhan, tetapi di dalam kitab Tawarik dia mungkin dia di dalam akhir hidupnya dia tetap mencari Tuhan, tapi maksudnya di sini adalah tidak seperti awal lagi, ya. Mungkin ketika dia akhirnya meninggal menutup mata, dia baru sadar bahwa kesalahannya itu yaitu
tidak seperti dulu lagi, tapi kita mau belajar dari kisah Raja Asa ini. Semoga kisah Raja Asa ini menjadi pelajaran buat hidup kita dari awal sampai akhir. Setialah dengan perkara-perkara yang Tuhan beri. Sekian dari saya. Kita akan berjumpa lagi dalam serial Raja-Raja Israel dan Yehuda berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada hambanya Ibu Fani yang sudah share firman Tuhan buat kita semua. Biar kita semua dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan membawa kita untuk tetap setia kepadanya. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita dan kita mau berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kalau kami boleh dengar kebenaran firman-Mu, ajar kami untuk tetap setia Tuhan di dalam segala hal. Tetap setia kepadamu Tuhan, tetap setia kepada firman-Mu, berpengharapan di dalam kebenaran-kebenaran-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, hamba-Mu berdoa saat ini Tuhan, Kau memberkati Tuhan akan setiap umat-Mu yang sudah mengikuti kebaktian online ini. Biar damai sejahtera yang daripada Tuhan Yesus Kristus, sukacita melimpah, pengurapan yang besar boleh turun ke atas rumah tangga demi rumah tangga. Dan biar kasih setia Tuhan boleh tetap mengalir dengan kuat di dalam setiap kehidupan jemaat yang ada. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan God bless.